Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Awal dekade 90-an menjadi titik penting bagi seorang penjual bakso keliling bernama Mas Ratno. Usianya saat itu masih pertengahan 20-an, masa ketika sebagian teman sebayanya sudah menikah, sementara ia memilih menguji nasib di jalan-jalan yang belum ia kenal. Dari rumahnya di Solo, ia pernah mencoba berdagang di beberapa daerah sekitar, masih dalam lingkup yang terasa aman. Namun, semakin lama, ia merasa perlu merantau lebih jauh demi memperluas peluang. Ia mendengar bahwa kawasan pesisir utara, khususnya Pekalongan, menyimpan potensi pembeli yang ramai, terutama di wilayah perbatasan antara kota dan desa, tempat arus orang dan barang bergerak tanpa henti, namun harga sewa kontrakan masih terjangkau. Ia pun tiba di sebuah area yang secara fisik berada di pinggiran kota, tetapi suasananya sudah bercampur dengan nuansa pedesaan. Rumah-rumah berdiri rapat di satu sisi, sementara di sisi lain hamparan kebun membentang, dengan rumpun pisang, pohon mangga, dan beberapa lahan kosong yang ditumbuhi ilalang. Jalan-jalan kecil memotong lahan itu, sebagian beraspal halus, sebagian lagi berbatu. Di malam hari, sumber cahaya utama bukan dari lampu jalan, melainkan dari bohlam kuning yang digantung di belakang rumah atau di teras, menciptakan lingkar cahaya kecil yang dikelilingi kegelapan pekat. Kontrakannya sederhana, lantai semen terasa dingin bila diinjak di pagi hari, dindingnya tipis sehingga suara langkah tetangga di luar terdengar jelas. Dapur hanya berupa sudut kecil dengan kompor satu tungku. Di halaman belakang, ada tanah kosong yang berbatasan langsung dengan kebun pisang. Rutinitas Mas Ratno mulai terbentuk sejak hari pertama. Pagi-pagi, ia menyiapkan adonan bakso. Tangan yang sudah terbiasa meraba adonan tahu kapan teksturnya pas, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Ia menakar tepung dan daging dengan cermat, mencampur bumbu hingga merata, lalu merebus kuah bening yang harus memiliki aroma kuat tanpa terlalu berminyak. Mangkuk, sendok, dan sumpit ditata di gerobak. Setiap posisi ia hafal, sehingga saat berdagang, semua bisa dijangkau tanpa harus melihat. Kedisiplinan itu ada alasannya. Ia pernah melihat pedagang lain membawa stok berlebihan, membiarkan bakso terlalu lama di kuah hingga teksturnya berubah. Mas Ratno menganggap itu kesalahan besar. Ia lebih suka membawa sedikit asal habis, ketimbang banyak lalu terbuang. Keputusan itu membuatnya memulai perjalanan biasanya pada pukul 3 siang, menyesuaikan panas dan hembusan angin. Saat roda gerobak mulai bergerak, lonceng kecil yang tergantung di ujungnya akan berbunyi nyaring, menandai kedatangannya di ganggang yang ia lalui. Pada minggu-minggu pertama, dagangannya laris. Ia menemukan jalur-jalur strategis, gang yang ramai anak-anak pulang sekolah, perempatan dekat warung kelontong, atau lorong yang mengarah ke musola. Ia pernah pulang lebih awal karena dagangan habis diborong dalam jumlah besar, bahkan pernah seluruh isi dandang habis hanya untuk satu acara arisan ibu-ibu. Pulangnya pun masih sore, membuatnya bisa beristirahat lebih lama. Namun, seperti banyak pedagang alami, masa-masa laris itu perlahan menurun. Pelanggan yang dulunya membeli hampir setiap hari, mulai membeli 2 hari sekali, lalu semakin jarang. Mas Ratno menyesuaikan strategi. Produksi bakso dikurangi menjadi 3/4 dari biasanya. Jam berangkat dimundurkan
agar bisa menjual di jam orang-orang mulai lapar malam. Ia belajar memutar jalur, mencari titik baru, dan menjaga kualitas rasa agar pelanggan lama tetap kembali meski tak sesering dulu. Ia juga sadar bahwa musim hajatan adalah ujian tersendiri. Saat ada banyak undangan kenduri atau syukuran, perut orang sudah kenyang sejak sore, ditambah berkat yang dibawa pulang. Stok baksonya yang sudah ia perkecil pun masih bisa tersisa. Kadang ia berharap ada acara yang mau memborong, tapi itu jarang terjadi. Maka, ia semakin selektif memilih jalur, lebih baik berputar jauh demi mencari pembeli yang masih butuh makan malam. Waktu berjalan setahun, kontrakannya habis masa sewanya, dan ia sadar sebagian besar pembeli setia kini berada di kampung-kampung di sisi lain wilayah itu. Jarak yang semakin jauh membuatnya berpikir praktis. Pindah lebih dekat, hemat tenaga, dan lebih cepat sampai rumah saat malam. Ia pun menemukan kontrakan baru yang serupa. Atap seng, dinding tipis, halaman belakang berbatas kebun. Bedanya, tetangga-tetangganya lebih ramah. Ada bapak-bapak yang suka duduk di pos ronda selepas Isya, ibu-ibu yang menyapa sambil menjemur cucian, dan beberapa anak muda yang kadang meminjam korek api. Di lingkungan baru ini, Mas Ratno cepat dikenal. Anak-anak mengenali bunyi roda gerobaknya, dan bapak-bapak di pos ronda sering memanggilnya untuk singgah sebentar, menawarkan teh manis atau sekadar berbincang. Dari obrolan-obrolan itu, ia mulai mendengar cerita-cerita setempat. Sebagian hanya gosip ringan, sebagian lagi adalah peringatan yang disampaikan seperti candaan, namun disimpan serius di dalam hati. Salah satunya tentang sebuah jembatan kecil di arah selatan yang melintasi aliran sempit bernama Kali Kluwu. Ceritanya, jembatan itu terletak di jalur yang jarang dilalui malam-malam karena di kiri kanannya belum ada rumah. Hanya ada kebun dan tanah kosong, sehingga suasananya gelap dan sepi. Lampu yang terlihat biasanya hanya cahaya redup dari belakang rumah di kejauhan. Permukaan jembatan sedikit menanjak di tengah, cukup untuk membuat roda gerobak mengeluarkan bunyi serak saat melintas. Beberapa warga mengaku, jika malam terlalu larut, ada kemungkinan melihat sosok duduk di pinggir jembatan. Mas Ratno mendengar semua itu sambil meneguk teh di pos ronda. Warga menyarankan, jika ia pulang larut, sebaiknya tidak melewati jalur itu. Mereka bilang, selain gelap, suasananya juga mencekam. Ia tidak menanggapi panjang. Baginya, cerita jalan angker bukan hal baru. Tapi ia juga tahu, ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak dilalui tanpa alasan kuat. Namun, nasihat itu tetap melekat di pikirannya. Bukan karena ia ingin mencoba, tapi karena ia tahu jalur pintas selalu menggoda, apalagi bagi orang yang setiap hari mendorong gerobak berisi dandang berat. Ia juga memiliki kebiasaan yang diajarkan orang tua sejak kecil. Jika harus melewati tempat yang dianggap mistis, sebaiknya mengucapkan permisi. Ia tidak pernah memikirkan makna dalamnya, tapi kebiasaan itu membuatnya merasa lebih tenang. Hari-hari di kontrakan baru berjalan wajar. Ia tetap keluar sore, berkeliling hingga malam, dan pulang dengan sisa dagangan sedikit atau habis sama sekali. Para tetangga makin mengenalnya, dan anak-anak menunggu bunyi lonceng gerobaknya. Sampai akhirnya, suatu malam di musim kemarau, seorang pelanggan baru memberitahu jalur pulang yang lebih singkat. Orang itu mengatakan bahwa dari perempatan balai desa, cukup belok kiri dan lurus saja, meski harus melewati sedikit kebun gelap. Menurutnya,
jalur itu akan membuat Mas Ratno lebih cepat sampai rumah dibanding memutar jauh seperti biasanya. Saran itu masuk akal secara logika dagang. Stok tinggal sedikit, tenaga sudah habis, dan udara malam kering membuat napasnya berat. Udara malam itu kering seperti kertas. Angin kemarau bergerak lambat, membawa butiran debu halus yang terasa di ujung lidah. Di atas, langit terbuka lebar tanpa awan, menampilkan bulan separuh yang menggantung rendah di timur. Cahayanya pucat, cukup untuk membentuk bayangan samar dari batang-batang pohon di tepi jalan. Roda gerobak Mas Ratno berputar stabil di atas permukaan aspal tipis yang mulai retak, menghasilkan bunyi berderit yang berbaur dengan dentingan lonceng kecil. Di dalam dandang, stok tinggal 2 porsi. Sisa dagangan itu seperti beban kecil di ujung malamnya. Ia tak mau membawanya pulang. Namun ia sadar, mencari pembeli di jam seperti ini bukan perkara mudah. Pikirannya melayang ke saran pelanggan baru yang ia temui sore tadi. Ada jalur pulang yang lebih singkat, tak perlu memutar jauh. Hanya belok kiri di perempatan balai desa, lalu lurus. Sederhana diucapkan, tapi bayangan tentang jembatan kecil di jalur itu membuat dadanya terasa hangat dan dingin bersamaan. Perempatan itu kini sudah di depannya. Balai desa berdiri gelap, bangku panjang diserambi kosong, pintunya terkunci, dan papan nama kayu di depannya memantulkan sedikit kilau. Rumah-rumah di kanan dan kiri sudah mematikan lampu teras. Hanya cahaya dari dalam rumah yang sesekali memantul di sela-sela jendela, menandakan ada orang yang masih terjaga. Mas Ratno menoleh sebentar ke jalur memutar yang biasa ia ambil. Jalur yang aman, dengan beberapa rumah di sepanjangnya. Tapi rasa lelah di kedua lengannya dan pikiran tentang jarak yang lebih pendek membuatnya mengambil keputusan cepat. Ia menghela napas panjang, lalu membelokkan gerobaknya ke kiri. Roda berdecit ringan saat menggesek kerikil di tikungan. Di awal jalur ini masih ada deretan rumah dengan pagar bambu. Jemuran kain tipis bergoyang perlahan tertiup angin malam, menimbulkan suara gesekan yang lirih. Seekor kucing melompat dari pagar, melintas di depan gerobaknya, lalu menghilang di antara semak. Tapi tak lama, rumah terakhir pun terlewati dan suasana berganti. Kiri kanan jalan berubah menjadi kebun terbuka. Pohon pisang dengan daun lebar bergoyang pelan mengeluarkan bunyi berdesir yang panjang. Di beberapa titik, rumpun bambu tumbuh rapat. Batangnya saling bergesekan menghasilkan suara serak seperti bisikan. Semak belukar merapat ke tepi jalan, memancarkan aroma tanah kering yang bercampur bau dedaunan layu. Lampu bohlam dari rumah-rumah jauh di dalam hanya menjadi titik kuning samar di kegelapan. Terlalu lemah untuk benar-benar menerangi jalan. Permukaan jalan sedikit menurun, lalu datar kembali, dan di kejauhan tampak bentuk jembatan kecil. Lebarnya tak lebih dari 3 meter. Cukup untuk 2 motor berpapasan. Tidak ada pagar di kiri kanan, hanya tepian setinggi mata kaki. Permukaannya sedikit menanjak di tengah, menciptakan siluet melengkung halus yang menghadap langsung ke arah Mas Ratno. Di bawahnya, aliran kali Kluwu tampak kering, dasar tanahnya retak-retak. Rumput liar tumbuh di beberapa celah, sementara batu-batu kecil berserakan tak beraturan. Langkahnya melambat tanpa ia sadari. Cerita yang ia dengar di pos ronda kembali mengalir di kepalanya. Tentang jembatan ini. Tentang sosok yang kadang duduk di pinggirnya ketika malam sudah terlalu larut.
Sosok yang tidak pernah digambarkan jelas. Udara di sekitar terasa sedikit lebih dingin. Berbeda dari hangat kering yang ia rasakan beberapa menit lalu. Mas Ratno menggenggam erat gagang gerobaknya. Ia mengingat kebiasaan yang diajarkan orang tuanya sejak dulu. Jika melewati tempat seperti ini, ucapkan permisi. Dengan nada nyaris tak terdengar, ia melafalkan kalimat sederhana itu dalam hati. Memintakan izin untuk lewat. Gumamannya tenggelam di antara desau daun dan suara gesekan bambu. Tapi ritual kecil itu memberi sedikit rasa tenang. Roda gerobak mulai menjejak awal jembatan. Bunyi roda gerobak terdengar saat melewati sambungan yang tidak rata. Angin yang datang dari bawah jembatan lebih dingin. Ia menunduk sedikit, fokus pada jalannya, mencoba menyeberang secepat mungkin. 5 langkah memasuki jembatan, sebuah suara memanggil. Samar, tapi cukup jelas. Mas. Saat itu Mas Ratno menghentikan gerobaknya, tak langsung menoleh. Panggilan itu terdengar lagi, kali ini sedikit lebih dekat, Mas. Ketika ia akhirnya menoleh, pandangannya menangkap sosok seorang lelaki berdiri di sisi jembatan, sedikit menepi ke pinggir. Lelaki itu mengenakan baju berwarna gelap di bagian atas, dengan sarung putih yang jatuh hingga mata kaki. Wajahnya berada di bawah bayangan, membuat rautnya sulit terbaca dengan sikap yang tenang. Lelaki itu mengangkat tangan sedikit, memberi isyarat agar ia mendekat, lalu bertanya dengan nada datar apakah baksonya masih ada. Mas Ratno menjawab singkat bahwa ia masih memiliki 2 porsi. Lelaki itu mengisyaratkan agar ia menepi dan membuatkan 1 mangkuk. Namun suara lain datang dari arah seberang jembatan. Suara berbeda, menanyakan hal yang sama. Ketika ia mengangkat kepala, terlihat sosok lain berdiri di sana, memakai sarung bermotif kotak. Tatapannya lurus tanpa ekspresi. Gerobak Mas Ratno kini berhenti di tepi jembatan Kali Kluwuh. Bayangan pohon-pohon pisang di kejauhan bergoyang perlahan, memantulkan cahaya bulan separuh yang redup. Dari bawah jembatan, tidak terdengar gemericik air, hanya keheningan yang terlalu rapat, sampai-sampai detak jantungnya sendiri terdengar di telinga. Ia membuka tutup dandang. Uap panas langsung menyapu wajah. Aroma kuah kaldu yang biasanya menenangkan kini terasa asing, seperti menempel di hidung lebih lama dari seharusnya. Dengan gerakan otomatis, ia mengambil sendok sayur, mencelupkannya ke dalam dandang, dan mengangkat beberapa butir bakso. Padahal, ia yakin hanya ada cukup untuk 2 porsi, namun bakso yang muncul di sendok terasa lebih banyak dari perhitungan terakhirnya. Ia mengernyit, menganggapnya sekadar salah ingat. Mungkin tadi ia terlalu fokus berjalan, sampai lupa menghitung. Mangkuk pertama ia siapkan untuk lelaki bersarung putih yang memanggilnya lebih dulu. Lelaki itu menerima hidangan dengan kedua tangan, menundukkan kepala sedikit, lalu duduk di tepi jembatan. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada senyum. Hanya gerakan lambat, namun mantap. Seperti seseorang yang sudah tahu persis apa yang ia tunggu. Saat Mas Ratno kembali ke gerobak untuk membuat porsi kedua, suara lain muncul dari arah seberang. Nada bicaranya sama datarnya dengan tatapan yang kini mengarah kepadanya. Sosok itu berdiri diam, mengenakan sarung bermotif kotak-kotak, dan tampak seperti baru saja muncul dari kegelapan tanpa suara langkah. Mangkuk kedua pun ia siapkan,
menyerahkannya ke tangan yang terasa dingin saat bersentuhan. Belum sempat ia menutup dandang, dari sisi kiri jembatan muncul lagi sosok lain, memesan dengan suara pelan. Lalu satu lagi dari kanan. Dan kemudian tanpa ia sadari, di kiri kanan jembatan kini sudah berdiri atau duduk sosok-sosok lain. Semuanya laki-laki, kebanyakan bersarung. Pakaian atas gelap, wajah pucat samar tertutup bayangan bulan. Mereka datang bergantian. Naluri berdagang menguasai tubuhnya. Tangan bergerak lincah mengambil mie kuning dari kotak kayu kecil, menata bakso, lalu menuangkan kuah panas yang menguap tebal. Namun di sela-sela gerakan itu, pikirannya mulai merasakan kejanggalan yang tak bisa diabaikan. Setiap kali ia mencelup sendok sayur ke dalam dandang, selalu ada bakso di sana. Bukan hanya cukup, tetapi jumlahnya terasa tak berkurang. 2 porsi awal menjadi 4, lalu 6, lalu 8. Ia mencoba memastikan. Dengan gerakan lebih cepat, ia menyelamkan sendok sayur hingga menyentuh dasar dandang, berusaha merasakan kekosongan yang seharusnya sudah ada. Namun, sebaliknya, sendoknya tetap menemukan bola-bola daging yang utuh, hangat, dan kenyal. Ia berhenti sebentar, menatap kuah yang bergoyang di permukaan, lalu kembali bekerja. Mie di dalam kotak pun seolah tak habis-habis, meski tangan kanannya sudah berulang kali mengambilnya. Kesunyian di jembatan membuat situasi ini semakin tidak wajar. Tidak ada obrolan antar pelanggan, tidak ada bunyi seruput, tidak ada komentar tentang rasa bakso. Hanya tatapan mata yang sesekali berpindah ke arahnya, lalu kembali ke mangkuk. Gerakan mereka memakan bakso pun terlalu pelan. Sementara itu, permintaan mangkuk baru terus datang, tanpa ada tanda bahwa salah satu dari mereka akan pergi. Keringat mulai muncul di pelipis Mas Ratno, bukan karena panas kuah, tapi karena udara di sekitarnya kini terasa padat. Setiap tarikan napas berat, seperti dada tertekan. Hingga akhirnya ia menyadari sesuatu. Jumlah mangkuk yang ia sajikan kini sudah 12. Angka itu terasa menonjol, seolah memanggil sesuatu di ingatannya. 12, jumlah yang bulat, seragam, dan terlalu tepat untuk terjadi begitu saja. Ia mulai mengumpulkan mangkuk yang sudah dipakai untuk membersihkannya. Tetapi saat jari-jarinya menyentuh bagian dalam mangkuk pertama, ia terpaku. Tidak ada sisa kuah, tidak ada minyak, bahkan tidak ada bercak kecap atau saus. Mangkuk itu kering sempurna, seolah dicuci bersih. Begitu pula mangkuk berikutnya, dan berikutnya lagi. Semuanya tanpa sisa, tanpa bau, tanpa tanda bahwa makanan pernah menyentuhnya. Sebelum ia sempat memproses keganjilan itu, lelaki bersarung putih yang pertama menerima mangkuk bangkit dari duduknya. Tanpa peringatan, lelaki itu melangkah ke tepi jembatan, lalu menjatuhkan diri ke arah dasar kali Kluwuh yang kering. Gerakannya seperti orang yang menjatuhkan badan di atas kasur, tanpa ragu, tanpa takut. Bunyi benturannya aneh, bukan hentakan keras, melainkan bunyi lembut yang teredam, seperti kain jatuh ke tanah basah. Tubuhnya langsung hilang dari pandangan, seolah itu menjadi isyarat, yang lain pun mengikuti. Satu persatu mereka bergerak ke tepi jembatan dan melompat turun, beberapa setengah melangkah, beberapa seakan didorong angin. Tidak ada teriakan, tidak ada suara kaki menghantam tanah. Mas Ratno didorong rasa panik, berlari kecil ke tepi jembatan. Ia mencondongkan tubuh, mengintip ke bawah. Cahaya bulan separuh cukup
untuk memperlihatkan dasar Kali Kluwuh yang kosong. Retakan tanah terlihat jelas, diselingi batu-batu kecil, namun tidak ada tanda bahwa 12 orang baru saja mendarat di sana. Rasa dingin merayap dari telapak kaki hingga tengkuknya. Ia mundur, menarik napas panjang, lalu kembali ke gerobak. Dandang kini benar-benar kosong. Tidak ada bakso, tidak ada kuah, hanya dasar logam yang masih panas. Mangkuk-mangkuk bersih itu ia masukkan ke tempatnya. Suara gesekannya terdengar nyaring di udara yang kembali sunyi. Tanpa menoleh lagi ke arah jembatan, ia mendorong gerobaknya pergi. Roda berdecit di sambungan beton sebelum kembali ke aspal. Gerobak Mas Ratno berderit pelan ketika rodanya kembali menyentuh paving kampung. Di kiri kanan, rumah-rumah sudah menutup pintu, tapi cahaya temaram masih keluar dari sela-sela jendela. Dari kejauhan terdengar suara tawa bapak-bapak di pos ronda, diselingi bunyi ketukan domino kayu yang beradu di meja. Pos ronda itu berdiri di pertigaan kecil, dindingnya setengah terbuka, beratap seng yang memantulkan cahaya Petromax di tengah malam. 5 orang duduk melingkar di bangku panjang, sebagian menggulung rokok linting, sebagian menyeruput kopi hitam dari gelas kaca. Mereka menoleh hampir bersamaan saat melihat Mas Ratno lewat, dan salah satu dari mereka, bapak berkaus oblong kusam yang sering ia lihat di sana, mengangkat tangan memanggil. Kakinya otomatis melambat, walau hati kecilnya ingin langsung pulang. Tubuhnya terasa aneh, ringan di kaki tapi berat di kepala, dan masih ada rasa dingin yang menempel di tengkuk sejak meninggalkan jembatan. Namun tatapan warga itu bukan tatapan biasa. Ada rasa ingin tahu di balik senyum ramah mereka, seolah mereka sudah menebak jalur yang ia ambil malam ini. Mas Ratno memarkir gerobaknya di pinggir jalan, lalu duduk di bangku panjang yang dingin oleh angin malam. Salah satu bapak yang duduk di pojok, yang jari telunjuk dan tengahnya menguning karena nikotin, bertanya dengan nada bercampur heran dan kagum, apakah malam ini ia benar-benar lewat jalur selatan? Ia mengangguk singkat. Seorang bapak lain terkekeh, menyebutnya berani, karena pulang larut dari arah jembatan Kali Kluwuh. Tapi senyum itu cepat memudar ketika Mas Ratno, tanpa basa-basi, mulai menceritakan apa yang ia alami. Suaranya rendah, namun setiap kata membuat obrolan di pos ronda terhenti. Ia menceritakan awalnya hanya ada satu lelaki bersarung putih yang memanggilnya. Kemudian muncul sosok-sosok lain satu persatu, dari arah kiri, kanan, bahkan dari seberang jembatan. Ia menjelaskan bagaimana stok bakso yang seharusnya tinggal 2 porsi, tiba-tiba cukup untuk 12 orang. Mangkuk-mangkuk yang mereka kembalikan, katanya, bersih tanpa sisa kuah atau minyak, kering seolah baru saja dicuci. Dan kemudian, bagian yang membuat bulu kuduknya sendiri meremang saat mengucapkannya. Para pembeli itu, satu persatu, menjatuhkan diri ke dasar kali yang kering, menghilang tanpa suara dan tanpa jejak. Setelah ia selesai bercerita, hening menyelimuti pos ronda. Angin malam yang lewat membuat sumbu Petromax bergetar. Bayangan di dinding bergerak seperti ombak. Beberapa bapak saling pandang, dan akhirnya, yang paling tua di antara mereka, dengan suara berat dan serak, mulai berbicara. Ia berkata pelan bahwa yang dialami Mas Ratno bukan kejadian asing bagi warga. Angka 12 yang muncul malam itu bukan kebetulan,
Itu angka yang sudah lama menjadi bagian dari sejarah kelam tempat itu. Lelaki tua itu menghela napas, lalu mulai bercerita. Puluhan tahun silam, jauh sebelum jembatan ada, lokasi Kali Kluwuh hanyalah tanah lapang di tepi kebun. Pada masa yang kacau, yang detailnya sudah kabur, terjadi pembantaian di sana. 12 laki-laki kampung yang entah karena kesalahan atau tuduhan, digiring ke lokasi itu pada malam hari. Mereka dipaksa berbaring di atas tanah yang sudah digali memanjang, dan dari atas mereka dieksekusi. Tak ada doa, tak ada upacara. Tubuh mereka kemudian ditimbun tanah. Musim hujan pertama setelah itu membawa pertanda aneh. Tanah di lokasi itu mulai amblas. Air hujan yang menggenang tak pernah surut, bahkan saat dialirkan ke parit-parit kecil. Warga akhirnya sepakat membuat saluran lebih besar untuk mengeringkannya. Saluran itu sedikit demi sedikit membentuk aliran air seperti kali, yang akhirnya menghubungkan genangan itu ke sungai di ujung kebun. Dari situlah nama Kali Kluwuh mulai digunakan. Awalnya jembatan yang melintasinya hanya dari bambu, goyah bila diinjak. Baru belakangan diganti beton, tapi tetap tanpa pagar. Orang-orang percaya, ujar lelaki tua itu, para korban tidak pernah benar-benar pergi. Kadang mereka terlihat sebagai pocong yang berdiri di tengah jembatan, atau berbaring di tanah miring dekat bekas galian. Kadang, seperti yang dialami Mas Ratno, mereka menampakkan diri seperti manusia. Tapi jumlah mereka, bila muncul, hampir selalu lengkap, 12. Kata-kata itu membuat perut Mas Ratno mengencang. 12 mangkuk, 12 sosok, 12 korban. Angka itu berulang seperti gema yang tidak mau hilang. Suara Petromax yang mendesis pelan menjadi satu-satunya latar bunyi saat ia mencoba mencerna semuanya. Malam semakin larut dan udara semakin dingin. Mas Ratno pamit mendorong gerobak pulang. Sesampainya di kontrakan, ia merasa seluruh tubuhnya berat, kepala panas, dan sendi-sendi nyeri. Keesokan paginya, demamnya sudah tinggi. Badan terasa seperti ditarik ke bawah setiap kali ia mencoba bangun. 2 hari penuh ia tidak berdagang, hanya berbaring di kasur tipis sambil menatap langit-langit yang mulai berdebu. Namun di tengah sakit itu, rasa penasarannya justru tumbuh. Ia merasa belum benar-benar melihat Kali Kluwuh dengan jelas. Pada hari ketiga, saat demamnya mereda, ia memutuskan pergi ke sana di siang bolong. Matahari kemarau menusuk dari atas, membuat bayangan jembatan memanjang di tanah. Dasar kali terlihat jelas, retakan tanah, batu-batu kecil berserakan, dan sedikit rerumputan liar. Udara panas membuat permukaan tanah berkilau, tapi hawa di sekitar tetap anehnya dingin. Ia berdiri di tepi jembatan, membayangkan di mana para sosok itu duduk malam itu, dan di mana mereka meloncat turun. Matanya tertuju pada bagian tanah miring yang lebih lebar, mungkin bekas galian yang pernah diisi tubuh-tubuh itu. Ia menarik napas panjang, tapi udara yang masuk ke paru-parunya justru membuat kulitnya merinding. Tiba-tiba, dari arah kebun pisang di belakangnya, terdengar suara memanggil pelan namanya. Nada suara itu sama seperti malam di jembatan, datar, pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat, tak ada siapapun di sana. Daun pisang bergoyang pelan ditiup angin, tapi sunyi setelahnya terasa seperti jeda panjang yang menekan dada. Tanpa menunggu lagi, ia berbalik meninggalkan jembatan. Langkahnya cepat
seperti orang yang sadar bahwa ada sesuatu yang mengawasi dari jauh. Sekitar 2 minggu setelah kunjungannya ke Kali Kluwuh di siang hari, rasa penasaran Mas Ratno tidak surut. Ia merasa ada yang belum tuntas. Bayangan wajah-wajah pelanggan misterius malam itu dan cerita bapak-bapak di pos ronda seperti mengendap di kepalanya, menunggu saat tepat untuk muncul kembali. Malam itu, ia memutuskan untuk mencoba lagi lewat jalur selatan, jalur yang membuat sebagian besar pedagang keliling memilih memutar jauh demi menghindarinya. Langit malam tampak jernih, bintang-bintang bertaburan, dan bulan sabit menggantung rendah di timur. Cahaya bulan tipis menebar warna pucat ke tanah berpasir, membuat jalan kampung tampak seperti lorong panjang berwarna kelabu. Di kejauhan, siluet pohon pisang, randu, dan kelapa berderet kaku seperti penjaga tua. Gerobak bakso Mas Ratno bergoyang pelan di atas roda besi. Deritnya sesekali pecah oleh bunyi denting sendok yang bergesekan di dalam kotak bakso, memantul nyaring di udara yang sunyi. Di kanan kiri, rumah-rumah sudah gelap. Hanya sesekali ada cahaya redup dari lampu minyak di teras. Sekitar 20 meter sebelum mencapai jembatan, hawa udara berubah. Dinginnya bukan dingin biasa. Dingin ini seperti meresap dari dalam tanah, naik ke kaki, lalu menjalar ke seluruh tubuh. Bulu kuduknya berdiri, dan ia sadar tidak ada lagi suara jangkrik, katak, atau anjing yang tadi menggonggong di kejauhan. Keheningan itu tebal, seolah malam menelan semua bunyi. Saat ia sampai di ujung jembatan, langkahnya melambat tanpa sadar. Pandangannya terarah ke bawah, ke bantaran kali yang dulu pernah ia lihat kering di siang hari. Disitulah ia melihatnya, sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di bawah cahaya bulan, berdiri 12 sosok putih. Mereka berbaris rapi, sejajar menghadap ke jembatan. Tubuh mereka terbungkus kain kafan kusam, ikatan di kepala, leher, dan kaki menghitam di beberapa bagian. Kain itu tidak lagi putih, melainkan kekuningan dengan bercak-bercak tanah kering. Sebagian ikatan kepala longgar, memperlihatkan kulit pucat kelabu dan lekuk mata yang gelap seperti rongga kosong. Mas Ratno tidak langsung sadar jumlah mereka. Tapi saat ia menghitung cepat, 1, 2, 3, hingga 12, jantungnya berdetak kencang, memukul-mukul dada. Angka itu sama persis seperti jumlah pembeli baksonya malam itu, dan sama dengan jumlah korban pembantaian yang diceritakan warga. Tubuhnya kaku, tangannya mencengkeram pegangan gerobak begitu erat hingga buku jarinya memutih. Keringat dingin mengalir di pelipis, tapi ia tidak berani mengusapnya. Napasnya pendek-pendek dan udara terasa berat di paru-paru. Tiba-tiba, seperti dikomando, semua kepala pocong itu terangkat bersamaan. Gerakannya lambat, tapi serempak, membuat pemandangan itu terasa tidak wajar. Kini lubang mata gelap itu menatap tepat ke arahnya. Dari tengah barisan, terdengar suara pelan memanggil namanya. Nada suaranya datar, tapi dalam, seakan datang dari tempat yang sangat jauh. Suara itu sama seperti yang ia dengar di malam pertemuan pertama. Suara lelaki bersarung putih yang memanggilnya untuk berjualan. Mas Ratno ingin lari, tapi kakinya terasa berat seperti terikat. Dadanya sesak. Pocong-pocong itu mulai bergerak, melayang pelan di atas tanah kering bantaran kali. Tidak ada langkah, tidak ada jejak. Hanya kain kafan yang bergeser sedikit,
digerakkan oleh angin yang entah dari mana datangnya. Ia memaksa tubuhnya bergerak, mendorong gerobak sekuat tenaga. Roda besi menghantam jembatan, mengeluarkan bunyi nyaring yang memantul di udara hening. Dari ekor matanya, ia melihat mereka tetap bergerak sejajar dengan langkahnya di bawah jembatan, mengikuti perlahan tanpa suara. Ketika hampir mencapai ujung jembatan, terdengar suara benda berat jatuh ke air. Ia tahu kali itu kering, tapi suara itu jelas. Disusul 11 suara berikutnya, berurutan, sama seperti urutan mereka menghilang di malam pertama. Mas Ratno tidak menoleh. Ia mendorong gerobaknya terus, napasnya memburu. Begitu roda gerobaknya mencapai jalan kampung yang lebih ramai dan benderang, Mas Ratno baru berani berhenti. Napasnya memburu seperti habis berlari jauh. Keringat dingin membasahi leher dan punggung, dan tangan yang memegang pegangan gerobak terasa lemas. Matanya berulang kali melirik ke belakang, memastikan tidak ada sesuatu atau seseorang yang mengikutinya dari arah jembatan. Ia memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kopi yang masih buka di pinggir jalan. Warung itu kecil, hanya beratap seng dengan lampu pijar kuning yang menggantung rendah. Pemiliknya, seorang bapak tua berpeci lusuh yang sudah hafal wajah-wajah pembeli setempat, langsung menyadari bahwa tamunya datang dengan wajah pucat pasi. Tanpa banyak bicara, bapak itu menuangkan kopi panas ke gelas, mendorongnya ke arah Mas Ratno. Tangannya gemetar saat meraih gelas, sehingga sebagian kopi tumpah ke tatakan. Uap panas naik perlahan, membelai wajahnya yang masih terasa kaku. Ia mencoba menyeruput, tapi bibirnya bergetar, membuat bunyi kecil seperti orang kedinginan. Perlu waktu beberapa menit hingga ia bisa bicara. Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan, ketika ia mulai menceritakan apa yang baru saja terjadi di jembatan Kali Kluwuh. Kata-kata keluar terputus-putus, matanya sesekali memandang ke lantai. Para pengunjung warung, beberapa pemuda yang bermain kartu, seorang kuli bangunan, dan seorang pedagang sayur, mulanya hanya saling melirik. Tapi ketika Mas Ratno menyebut jumlah sosok yang ia lihat malam ini, 12 pocong berbaris rapi di bantaran kali, ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi. Salah satu pemuda menelan ludah, sedangkan si kuli bangunan spontan merapatkan jaketnya. Pria paruh baya yang duduk di sudut, sejak awal diam saja, tiba-tiba angkat bicara. Dengan nada datar, ia mengatakan bahwa kejadian yang dialami Mas Ratno mirip dengan kisah almarhum kakaknya belasan tahun lalu. Bedanya, sang kakak tidak sempat menceritakannya panjang lebar. Ia jatuh sakit 3 hari kemudian, tubuhnya lemah tak berdaya, dan dalam sebulan ia meninggal. Menurutnya, semua berawal setelah sang kakak nekat berjualan melewati jembatan itu sendirian di malam hari. Cerita itu membuat beberapa pengunjung warung bergidik. Ada yang menyarankan Mas Ratno untuk segera memanggil seorang kiai kampung agar membersihkan dirinya dari gangguan gaib. Ada pula yang berkata agar ia tidak lagi lewat jalur selatan, bahkan di siang hari sekalipun. Bapak pemilik warung menepuk bahunya pelan, memberi nasihat singkat bahwa ada tempat-tempat yang sebaiknya tidak dilalui manusia, meski hanya untuk mencari nafkah. Kabar kejadian itu menyebar cepat. Pagi harinya, di pasar desa, beberapa pedagang memanggil Mas Ratno hanya untuk memastikan kebenaran cerita yang mereka dengar semalam. Sejak malam itu,
Mas Ratno mengubah jalur dagangnya. Ia memilih jalur memutar yang lebih panjang, melewati jalan tanah yang becek ketika hujan, atau jalan berbatu yang membuat rodanya cepat aus. Setiap kali ia melewati persimpangan yang mengarah ke jembatan Kali Kluwuh, ia mempercepat langkah tanpa menoleh. Meski ia tidak lagi melihat mereka secara langsung, bayangan 12 sosok itu tetap tertanam di benaknya. Setiap wajah tanpa mata itu, setiap kain kafan yang lusuh, dan setiap gerakan kepala yang serempak akan selalu menjadi bagian dari ingatan yang tak mungkin ia hapus. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Ratih yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.
Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah